Dimintain keterangan monggo. Jujur Pak Makmun. Ya. Namanya Pak siapa? Pujiono. Pak Pujiono. Iya. Dino, jenengan datang ke Projo bersama kuasanya jenengan. Seperti apa Pak? Masalah yang jenengan hadapi? Ya, saya hadapi kan yang masalah 5%. Itu kan 5% itu saya keberatan. Keberatan ya? Keberatan. Saya sudah bayar dikasih somasi. Artinya dikasih surat somasi? Iya. Adakah ancaman-ancaman yang lain? Iya, ada. Ya, dulu waktu sosialisasi di tempat saya, kalau enggak ya tambah ada tanda tangan kesanggupan bayar, itu kan takut warga. Kalau enggak bayar nanti kalau enggak bisa cair ya enggak sanggup ngurus, pengurusnya gitu. Tapi jenengan sudah pernah tanda tangani surat kesepakatan 5% itu atau belum? Ya tanda tangan kan ketakutan itu, kalau enggak cair bagaimana gitu. Diterangkan isinya nggak Pak pada waktu tanda tangan? Ya diterangkan, kalau orang di desa itu kan enggak tahu, semua kan orang bodoh-bodoh di desa itu. Jenengan artinya gini, jenengan pegang nggak surat perjanjian itu? Pegang nggak? Enggak. Siapa yang datang ke rumah jenengan suruh tanda tangan itu siapa? Ya bareng-bareng didatangkan ke musola. Iya siapa? Dari pihak siapa maksud saya itu? Ya korlap gitu. Lah duit jenengan yang tanah jenengan yang sudah mendapat bayaran totalnya berapa? Berapa bidang? Ya semuanya habis lah ya, gitu sekitar 1,7 M. Tapi jenengan baru bayar berapa? Saya baru bayar itu kan, saya ngurus punya bapak saya, punya istri saya, semuanya kalau saya bayar semua sekitar 100-an juta lebih. Iya, yang jenengan sudah bayar berapa? Saya sudah bayar 70 juta. 70 juta. Pihak itu ya? Korlap. Korlap itu ya? Iya. Tapi jenengan tidak tahu Korlap itu dari lembaga atau organisasi mana, tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Artinya saya minta jelas ya, jelas benar tahu ya. Saya minta tahu siapa gitu kan, tahu benar. Harapannya jenengan gimana Pak? Ya kalau bisa ya warga itu kan sama ketakutan, kalau mau mengadu itu ya saya cuma saya yang bareng-bareng teman untuk minta pertimbangan sama ini pendamping gitu, bagaimana gitu ya. Kalau bisa ya uang warga terdampak yang kena 5% ya bisa dikembalikan semua. Jenengan tahu nggak 5% itu, paham nggak? Itu merupakan pungli atau seperti apa? Ya saya kurang tahu ya. Kurang paham ya? Ya kurang paham ya. Artinya buat apa saja nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya kalau di desa saya itu kan ada bangunan, tak sampai sekarang banyak yang sudah cairan tak tidak dikasih jatah untuk bangun kemajuan, istilahnya warga dia jadi uangnya entah kemana itu. Sepengetahuan jenengan, warga yang ditarik 5% itu di desa jenengan ada berapa orang? Ya kampung itu semua. Tapi jenengan ikut nggak dalam proses di pengadilan ini? Ikut nggak? Tanahnya? Enggak. Dari semula jenengan dapat harga berapa dari pemerintah? Ya dulu itu katanya ada yang tanda tangan dulu yang dibuat besek jadi proses itu nggak tahu. Saya itu kan di desa lain kan, kalau di tempat saya itu kan langsung harga yang mengikuti. Di tetangga saya kan harganya berapa 120 kok yang mengikuti gitu aja kan, yang nggak sama-sama nggak proses itu. Tidak ada proses maksudnya. Nggak ada. Tidak ada proses. Nggak ada proses. Sudah saya kembali ke Pak Mangun Ya. sebentar. Terus ini saya minta ini ya, Ya. terkait Pak Gina kesini. Ini yang kemarin saya sampaikan bahwa istrinya beliau itu stroke ya. Ya. Tapi juga diminta tanda tangan ke rumah
juga diminta uangnya 5% gitu ya. Iya. Nah, monggo monggo Pak. Namanya Pak siapa Pak? Saya Purwadin. Siapa? Purwadin, RT 1 RW 5 Padepokan Kalipanter, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Oke Pak, apa yang Bapak alami terkait 5%? Yang saya alami, istri saya itu stroke sudah 11 tahun. Mendapat tanahnya itu kena dampak bendung di Limbangan, dikarenakan istri saya asli dari Limbangan. Itu apa? Semua rupiah itu kena 5% harus membayar. Dari total berapa itu Pak? Dari total 16 juta masih membayar 10 juta. Secara langsung dikasih surat somasi harus melunaskan. Padahal suami saya itu istri saya, maaf ya, istri saya itu hingga sekarang nggak bisa kemana-mana, hanya di lingkungan rumah. Terus menerus obat itu terus menerus saja. Jadi uang yang 5% harus dilunasinya. Saya sebagai lakinya ya takutlah intinya. Setelah itu saya sama kawan-kawan sudah kita mencari rasa yang baik, bagaimana, di mana tempatnya. Setelah itu kami sama kawan-kawan semua di tempat Pak Makmum sebagai LSM minta bantuan kayak gitu. Nah di Limbangan itu tanah istrinya tanah jenengan berapa bidang? Satu bidang. Satu bidang, nilainya berapa? Nilainya kalau tidak salah itu 300 juta. 300 juta ya? 350 juta. Oh 350. Ya. Diminta 5% ya? Iya. Dari total itu ya? Benar. Oke. Kembali ke surat somasi tadi Pak, mungkin ada kata-kata yang menakutkan warga atau Yang menakutkan warga, selama istri saya, nanti kalau dihukum bagaimana saya sakit seperti ini, kayak gitu. Setelah gitu, terus-terusan tambah obat terus. Istri saya itu. Jadi dia ketakutan, dikarenakan dia itu sakit, sakit stroke. kalau istrinya sakit pada waktu tanda tangan kontrak dengan mereka itu gimana Pak? Ya di rumah itu. Bapak mengetahui nggak? Nggak tahu, saya nggak ada di rumah. Jadi didatangi Pak? Iya. Yang datang Ya dari Limbangan, orang jelas namanya nggak mau siapa-siapa. seketika itu istri Bapak juga diminta menandatanganinya? Iya. Pak, Ya. uang UGR-nya dipakai untuk apa Pak? Untuk beli tanah Beli tanah di ya, di Sumatera. di Sumatera jauh sekali ya. Ya. Untuk dipakai untuk berobat juga. Ya sebagian untuk berobat, sebagian untuk beli tanah di Sumatera, dikarenakan dari tanah bisa kembali ke tanah Oh, iya. untuk masa akhir nanti dan punya anak itu nanti bagikan sama anak-anak. Oh, iya. Itu. Sudah, saya tak ke Mas Makmun. Kemarin itu dari pengacara sebelah menyinggung masalah mantan kades itu, yang katanya tanda tangannya disuruh sama Pak mantan kades. Ini kebenarannya seperti apa? Saya pikir ya, ini terkait kebenaran itu nanti pihak penegak hukum yang akan membuktikan ya. Kita hanya sebagai menyiapkan terkait dengan nanti bukti-bukti yang ada. Tapi kami menerima pengaduan dari Pak mantan itu yang kemarin disampaikan itu, bahwa beliau itu tidak tahu kalau tanda tangannya itu dipalsukan karena beliau saat itu lagi di luar kan gitu. Nah terkait kebenaran apapun ya nanti kita ngikutin proses saja, mengikuti proses. Yang penting kita menyiapkan sesuatu yang diperlukan oleh penegak hukum seperti itu. Nah, kita nggak mau menghakimi siapapun di sini, kita nggak mau ini, tapi biar penegak kita percayakan kepada penegak hukum seperti itu. Iya, Tentang yang sana yang untuk belajar itu loh Pak. sekolah lagi. Sekolah lagi. Ya silahkan, dari kuasa hukumnya sana mengatakan mungkin saya untuk sekolah lagi dan sebagainya, monggo. Tapi setahu saya ya nanti kita buktikan beliau melaporkan saya terbukti atau enggak unsurnya,
atau laporan saya ini yang akan terbukti, kan seperti itu. Nanti kita uji di situ. Kita bukan masalah pinter nggak pinter. Orang hukum itu ngertinya itu alat bukti yang jadi untuk sebuah konstruksi, bukan masalah pinter enggak. Kalau nggak ada alat bukti mana bisa pinter? Itu yang dia itu nggak berpikir ke sana. Pengacara mana yang mengaku sebagai orang pinter? Tafsiran hukum itu berbeda-beda. Artinya kan seperti itu. Yang penting ketika syarat untuk sebuah perkara itu terpenuhi unsurnya, ya itulah yang pinter, kan gitu. Untuk membuktikan itu, menurut saya seperti itu. Makasih. Alat bukti yang cukup menurut kami cukup. Kita mau seperti apa, kita ikutin proses saja. Kita tidak akan pernah takut dengan apapun di sini. Yang penting ketika menurut keyakinan kami di posisi yang siap untuk memperjuangkan hak rakyat, menurut kami ya kita perjuangkan. Dan kedua, saya tidak melakukan aksi apapun di daerah benar. Perlu dipahami ya rekan-rekan. Saya dikatakan perusuh yang bagaimana? Warga datang ke kantor kami, perlu dicatat ya. Warga datang ke kantor kami. Saya menerima pengaduan itu sesuai standar dari SOP kami, standar operasional prosedur kami terkait dengan ADART LSM Tampera, seperti itu. Ketika saya bekerja atas dasar SOP kami, ya tidak masalah menurut kami. Tapi ketika saya dianggap saya sebagai perusuh, saya sebagai apa itu yang kemarin diorasikan seperti itu, memeras dan sebagainya, siapa yang diperas sama saya, coba buktikan, kan gitu. Apalagi ditulis dalam suatu tulisan, kan seperti itu. Coba dibuktikan siapa yang merasa diperas sama saya, kan gitu. Terus saya tidak pernah memungut. Apakah saudara-saudara saya ini pernah dimintain saya uang untuk membayar puasa? Tidak pernah di sini. Saya ikhlas. Saya ikhlas bantu mereka. Saya tidak ada uang puasa di sini. Biar mereka tahu bahwa saya berjuang untuk mereka, gitu loh. Jadi mohon untuk bisa dipahami, saya tidak pernah membuat rusuh di daerah benar. Saya tidak pernah membuat rusuh di daerah Wadas. Nanti akan kita buktikan siapa yang sebenarnya jadi perusuh itu, siapa yang sebenarnya menghambat program pemerintah terkait dengan pembangunan bendungan Mener, kan gitu. Kita punya banyak alat bukti nanti untuk kita sampaikan, kan gitu. Siapa yang menghambat pencairan, siapa yang menghambat ini, kita juga sudah ada alat buktinya seperti itu. Nah, yang diadukan siapa dan apa? Yang diadukan apa maksudnya? Diadukan Mandiri Ahmad ini. Oh, ini tadi sudah saya sampaikan.